Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percobaan praktikum yaitu sifat cahaya. Dengan tujuan praktikum yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus pada lensa cembung. Di sini telah kami sediakan alat dan bahan. Yang pertama ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Kami ganti dengan sendok. Kemudian ada lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, celah cahaya, kaset CD, dan juga ada baskom. Dan tak lupa juga dengan lensa cembung dan cermin cekung. Baiklah, untuk kegiatan praktikum yang pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya. Di sini kami akan menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti pada gambar di modul. Kemudian nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Sehingga hasil yang ditemukan yaitu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah bayangan maya yang terletak di belakang cermin dan tegak. Ukuran bayangan yang dibentuk sama dengan ukuran bendanya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Baiklah, untuk kegiatan praktikum yang kedua yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini kami akan menyusun alat dan bahan seperti pada modul. Dan untuk cermin cembung, kami ganti alternatif lain yaitu menggunakan sendok. Lalu nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah tersebut sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Dan catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Baiklah, di sini sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tidak nyata, tegak atau sejajar dengan benda aslinya, serta ukuran bayangan lebih kecil daripada ukuran bendanya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Baik, pada sebelumnya yaitu menggunakan cermin cembung, kita ganti dengan cermin cekung dan alat-alatnya pun sama. Serta prosedur percobaannya pun sama dengan cermin cembung. Dengan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu jika suatu benda diletakkan jauh dari cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata dan juga terbalik. Dan jika suatu benda diletakkan dekat, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah tegak, lebih besar, dan semu. Baiklah, di sini untuk kegiatan praktikum selanjutnya yaitu percobaan pembiasan cahaya. Di sini kami akan susun lampu senter, celah, dan balok kaca. Balok kaca kita ganti dengan alternatif lain yaitu gelas berisikan air. Kemudian kita nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas berisi air. Lalu gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya.
Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Pada percobaan lensa cembung, untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak dekat, menghasilkan huruf menjadi lebih jelas atau lebih besar. Namun akan terjadi sebaliknya jika lensa dijauhkan dari huruf yang terdapat pada buku tersebut. Hasilnya huruf menjadi buram dan tulisan sedikit kabur. Percobaan selanjutnya yaitu menggunakan lensa cekung untuk mengamati huruf. Dan yang terjadi yaitu huruf akan terbalik dan huruf menjadi kecil. Untuk percobaan ketiga yaitu di sini akan melakukan kegiatan dispersi, difraksi, dan interferensi. Pada kegiatan praktikum ini, alat dan bahan tentunya berbeda. Di sini kita menggunakan kaset CD, lalu ada baskom yang berisi air. Baiklah, pada gambar telah dilakukan kegiatan percobaan dispersi dan interferensi. Kemudian selanjutnya kami akan melakukan percobaan difraksi, yaitu di mana baskom telah diisi air secukupnya, kemudian meletakkan CD ke dalam baskom dan membuat gelombang lalu mengamati pola yang terbentuk. Sehingga dapat diketahui hasil pengamatan yaitu ketika cahaya dari senter diarahkan ke permukaan CD, muncul warna-warni pelangi di kertas putih. Warna ini terjadi karena CD memecah cahaya putih dari senter menjadi berbagai warna, mirip seperti prisma. Warna yang dihasilkan adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Sedangkan peristiwa yang menyebabkan bahwa CD menghasilkan warna pelangi saat disinari disebut dengan interferensi. Saat CD yang dimasukkan ke dalam baskom berisi air dan disinari dengan senter, maka CD memantulkan warna pelangi ke dinding sekitarnya. Cahaya inilah yang disebut dengan dispersi.